Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Sukacita saya boleh menemui Bapak Ibu Saudara dimanapun berada malam hari ini. Saya berdoa biar penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna nyata dalam kehidupan setiap kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Mari berkata-kata, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, sehingga firman boleh tertanam, bertumbuh, berbuah. Roh Kudus memberi pengertian, hikmat yang lebih lagi, bahkan terlebih kemampuan, kekuatan, kecakapan yang dari Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar kami boleh praktek lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari buka bersama saya 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, ada hal yang menarik dari ayat yang kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Saudara, ini menarik kenapa? Karena pada umumnya orang lebih suka menunjukkan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Orang lebih suka untuk menceritakan apa yang sudah dicapai, apa yang sudah diraih, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi sesuatu yang baik dalam diri mereka. Nah, tapi Paulus ini berkata bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Tidak semua orang mau menceritakan kelemahan-kelemahan. Bahkan pada umumnya Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa orang lebih suka menutup-nutupi apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelemahannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka takut ditolak. Ketika mereka menyatakan, menceritakan, memperlihatkan kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, pada umumnya saudara, mereka takut ditolak, takut dijauhi, takut diterima, tidak diterima oleh komunitas, oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya. Nah, berbeda dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya perlu sampaikan karena saya menemukan kebenaran dari ayat ini, sehingga Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Justru di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, itu yang menjadi daya tarik kita di mata Tuhan. Ya. Tuhan sangat senang ketika Bapak Ibu Saudara tidak menutup-nutupi apa yang menjadi kelemahan kekurangan kita. Tuhan akan senang ketika Bapak Ibu Saudara tanpa ragu menceritakan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, maka
Alkitab mencatat bahwa Paulus sempat mengeluh, Paulus sempat meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mencabut duri yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dikatakan 3 kali. Ya, coba saya baca ya ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, Paulus merasakan ada duri dalam dagingnya. Dan secara manusia dia berseru kepada Tuhan minta supaya duri itu dicabut, dilepaskan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Garis bawahi kalimat ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika saudara menunjukkan kelemahan, kekurangan, mengakui, maka ayat ini berkata bahwa kasih karunia Allah dicurahkan, kemurahan Allah dinyatakan, kebaikan Tuhan diberikan buat saudara dan saya. Itu artinya ketika Bapak Ibu Saudara merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa, merasa dapat, maka saudara, Tuhan tunggu. Tuhan tidak akan bekerja. Tuhan tidak akan nyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan tidak akan nyatakan kemurahan-Nya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan merasa engkau masih mampu. Saudara masih mampu. Saudara masih sanggup. Sehingga Tuhan akan melihat dan menunggu. Saya ingat dengan kisah bangsa Israel ketika menghadapi musuh bebuyutannya yaitu Amalek. Dalam Keluaran pasal yang ke-17. Di Bapak Ibu baca, ketika bangsa Israel melawan Amalek, maka Alkitab mencatat ketika Musa turun tangan, maka Israel kalah. Tapi ketika Musa mengangkat kedua tangannya, maka Israel menang. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang saya dapatkan dari kisah ini adalah bahwa ketika Bapak Ibu Saudara tidak ragu untuk mengakui, untuk menceritakan kelemahan, kekurangan yang ada. Dan saya percaya setiap kita, semua orang punya kekurangan. Tapi persoalannya adalah seringkali kita menutup-nutupi kekurangan itu. Padahal kalau kita mengerti akan firman Tuhan ini, ketika saudara sampaikan apa yang menjadi kekurangan, kelemahan saudara, di area mana dalam kehidupanmu engkau merasa kurang, engkau merasa lemah, saya ingin memberitahu bahwa kasih karunia Allah akan dinyatakan. Dan dah hanya kasih karunia, dikatakan gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan, kekurangan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti bangsa Israel. Ketika Musa mengangkat tangan, tanda berserah, tanda berharap, tanda mengakui ketidakberdayaannya, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Israel menang. Kata kuasa ini bicara tentang dunamis. Kuasa yang ada di dalam diri kita, kuasa yang untuk melakukan, untuk mengadakan mujizat. Nah, sehingga dikatakan sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Paulus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Kata siksaan dalam bahasa aslinya dikatakan hinaan. Saudara, satu pelajaran menarik buat kita semua, bahwa ternyata ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik, mungkin saudara menerima hinaan, mungkin saudara menerima cacian, maka ayat ini berkata, seperti Pak Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam Matius pasal yang kelima, kita baca sebentar. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Alkitab mencatat, Matius 5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena ayat ini berkata, Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam hinaan, karena justru menjadi kuat. Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena kasih karunia dinyatakan. Karena kemurahan yang sesungguhnya tidak pantas kita terima diberikan Tuhan. Karena ketika ada dalam hinaan, dalam kelemahan, dalam kekurangan, Alkitab katakan kuasa Tuhan, kuasa yang dinamit, kuasa yang punya daya ledak yang ada di dalam diri saudara dan saya itu akan bekerja. Ya, ayat yang ke-9 bagian terakhir dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Stefanus dalam Kisah Rasul, di Bapak Ibu baca ayat yang ke-7 kalau nggak salah, pasal yang ke-7, maka kita temukan bahwa karena pemberitaan Injil, Stefanus mengalami aniaya, dirajam batu sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat Stefanus melihat surga terbuka. Orang banyak melihat wajah Stefanus bersinar-sinar karena kemuliaan. Karena roh Allah ada di dalam diri Stefanus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting buat kita mengerti malam hari ini bahwa kelemahan, kekurangan bukan sesuatu dosa besar, bukan sesuatu hal yang memalukan, bukan sesuatu aib. Tapi saudara harus mengerti bahwa ketika kelemahan dan kekurangan itu ada, justru di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Justru di situ kasih karunia Allah akan dinyatakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini ada di antara kita yang mungkin merasa, saya ada kelemahan, ada saya kekurangan. Bukan berarti saudara bangga, tapi kita harus belajar bahwa justru di area itu Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Saudara harus berkata,
Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah penolong yang sungguh sangat terbukti pada waktu kesesakan. Ketika saudara ucapkan kata-katakan seperti itu, maka kuasa itu akan bekerja. Kuasa itu akan dinyatakan dalam hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya. Sehingga saudara, malam hari ini kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita di dalam mengucapkan, di dalam menceritakan segala kelemahan, kekurangan. Dulu mungkin kita mengatakannya dengan perasaan menyesal, dengan perasaan bersalah, dengan perasaan tidak berpengharapan, mungkin dengan sungut-sungut, mungkin dengan gerutu-gerutu. Tapi malam hari ini saya mau koreksi Bapak Ibu Saudara. Biarlah kelemahan itu dipakai untuk Tuhan nyatakan kuasanya. Karena sesungguhnya iblis tidak pernah tahu isi hati dan pikiran kita. Iblis tidak tahu sebelum saudara berkata-kata. Iblis hanya tahu bahwa saudara adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Tapi iblis tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Iblis tidak pernah tahu apa yang menjadi pikiran saudara dan saya. Peristiwa kelahiran Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Majus bertanya pada Raja Herodes, di manakah raja yang baru dilahirkan? Saudara, Raja Herodes tidak pernah tahu ada Yesus yang lahir, ada raja yang dilahirkan. Sampai orang Majus itu datang dan bertanya, di mana raja? Diucapkan Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Majus ini berkata, di mana raja? Baru saat itu Herodes tahu ada seorang raja. Dan yang terjadi adalah ketakutan. Takut tersaingi. Dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Herodes memerintahkan untuk anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh. Sehingga saudara, dari kisah ini saya percaya iblis tidak akan sanggup menjamah hidup saudara. Kalau saudara dapat mengatasi kelemahan saudara dengan percaya firman Tuhan, dengan berkata-kata sesuai firman Tuhan. Ayat terakhir diambil dalam Mazmur 118. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-17, kita akan lihat sebentar. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, belajar dari Daud. Daud punya kelemahan. Secara postur tubuh, dia bukanlah seorang yang ideal untuk menjadi prajurit tentara. Tapi apa yang Daud katakan, dia counter kelemahan, dia counter kekurangan dalam dirinya dengan katakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup.
Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, lewat beberapa peperangan, Daud selalu menang. Bahkan Alkitab mencatat, Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Kita tahu bersama bahwa Saul sesungguhnya adalah seorang yang ideal. Bukan hanya menjadi prajurit tentara, tetapi menjadi seorang raja. Kelebihan Daud adalah karena Daud mengerti bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dengan kelemahan yang ada, bukan menjadi titik lemah dalam hidupmu, tapi justru sebaliknya. Kelemahan yang ada, kalau saudara mengerti firman Tuhan, Tuhan akan pakai menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Apapun kelemahan saudara, apapun kekurangan saudara, percaya bahwa kuasa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu adalah kuasa yang sanggup mengatasi semuanya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar firman ini memberkati kita semua. Menjadikan rema dan semangat. Bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata. Di dalam kelemahan, kasih karunia Allah nyata dalam hidup kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih meteraikan firman-Mu. Roh Kudus beri pengertian lebih jauh, lebih dalam, sehingga setiap mereka, setiap kami yang mungkin ada kelemahan, kekurangan, kami percaya di area hidup kami yang lemah dan kurang, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah bibir kami. Biarlah firman yang diucapkan dari mulut lidah bibir kami sekarang sampai selama-lamanya. Hamba berdoa biar tangan kuat Tuhan menaungi setiap pribadi lepas pribadi. Tangan murah Tuhan menaungi mereka sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.